Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan ini teman-teman semua, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa saja yang harus ada ketika kita menulis sebuah biografi. Nah, jika Anda menulis biografi untuk siapapun atau biografi tentang siapapun itu, baik orang tua Anda, teman, orang populer dan lain sebagainya, maka ada 6 hal yang harus ada ketika Anda memutuskan untuk menuliskannya. Nah, apa sajakah keenam hal tersebut? Saya akan membahasnya dalam video kita selengkapnya berikut ini. Yang pertama adalah kelahiran dan masa kanak-kanak subjek biografi. Jadi ketika kita menulis subjek biografi, untuk memberikan latar belakang cerita yang menarik bagi pembaca, kita juga harus mengulas mengenai kelahiran subjek biografi kita dan bagaimana ia kemudian dibesarkan. Hal ini juga dapat kita tambahkan misalnya apa saja kejadian-kejadian menarik ketika subjek biografi dilahirkan. Kemudian bagaimana ia dibesarkan, bagaimana pendidikannya dan lain sebagainya. Artinya di sini teman-teman semua kita membuat dan mengulas secara lebih utuh atau secara lebih lengkap bagaimana tokoh biografi dilahirkan dan dibesarkan. Yang kedua adalah kehidupan dewasa subjek biografi. Hampir 75% atau bahkan lebih biasanya tokoh biografi itu dikenal kepada masa dewasanya. Nah, kita di sini akan mengulas bagaimana kemudian tokoh biografi kita ini sehingga ia layak untuk ditulis biografinya. Apa yang membuat ia dikenal masyarakat, apa saja pencapaiannya dan lain sebagainya. Nah, kita akan berfokus di sini bagaimana kita mengulas apa yang ia capai sehingga masyarakat mengenal dirinya. Yang ketiga adalah kita kemudian melukiskan kematiannya. Nah, jika teman-teman kemudian misalnya menulis biografi tentang seseorang yang sudah meninggal dunia, maka kita juga harus mencantumkan atau menceritakan kematiannya. Hal ini juga berarti kita menceritakan bagaimana ia meninggal, apa yang menyebabkan kematiannya, apakah ia sakit dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang ia tinggalkan, apa warisan terbesar yang ia tinggalkan, dan bagaimana respon serta orang-orang yang ia tinggalkan ini pada saat ia meninggal dunia. Apakah terjadi kepanikan, apakah bagaimana. Nah, sebagai penulis kita kemudian dalam menulis biografi juga harus mencantumkan hal ini, yaitu bagaimana kematian subjek biografi. Yang keempat yang juga tidak kalah penting adalah dengan menyertakan foto subjek biografi. Nah, apapun peristiwa yang ia lakukan, seberapa panjang biografi yang Anda tulis, Anda juga harus menyertakan foto biografi jika memang itu ada. Hal penting juga ketika teman-teman menyertakan foto subjek biografi adalah dengan memilih foto-foto atau gambar-gambar yang relevan dengan tulisan biografi kita. Artinya teman-teman bisa memilih beberapa foto atau gambar dari subjek biografi yang ikut memperkuat cerita yang kita sampaikan di dalam biografi. Apa saja peristiwa pentingnya, apakah ia menemui tokoh-tokoh penting yang lain, dan lain sebagainya. Intinya adalah dengan cara menyertakan foto tokoh biografi ini, kita ikut memperkuat data yang kita sampaikan kepada pembaca dengan kehadiran gambar-gambar atau foto-foto yang dimiliki oleh tokoh biografi yang kita tuliskan tersebut. Kemudian yang kelima adalah dengan menambahkan fakta-fakta atau anekdot yang dialami oleh tokoh biografi. Nah, ini misalnya kita menambahkan sesuatu yang intinya adalah untuk menarik perhatian pembaca. Misalnya tokoh biografi yang kita tuliskan itu memiliki peristiwa yang menarik pada masa kecil. Nah, kita juga bisa menyampaikan hal ini dengan menceritakan pula apa kejadian menarik pada masa kecil tokoh biografi tersebut, apa pesannya, mengapa ia begitu spesial peristiwa tersebut, dan ini kemudian disampaikan kepada pembaca. Ataupun peristiwa-peristiwa yang lainnya, misalnya kita dapat menyampaikan juga peristiwa jatuh bangun usahanya, atau jika ia adalah seorang atlet, bagaimana ia menemukan passion atletnya, apakah ia kemudian mengalami hal-hal yang traumatis dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini adalah fakta-fakta dan anekdot-anekdot yang bisa kita olah untuk, sekali lagi, tujuannya adalah menarik perhatian pembaca biografi yang kita tuliskan. Kemudian yang kelima yang harus juga ada dalam penulisan biografi adalah dengan menyertakan kutipan-kutipan dari tokoh biografi yang kita tuliskan. Kutipan atau quotes ini dapat kita ambil dari perkataan langsung tokoh biografi.
dari percakapannya dengan orang lain, dari tulisannya atau dari manapun saja. Kutipan seperti ini akan memperkuat pesan kepada pembaca mengenai bagaimana seorang tokoh biografi yang kita tuliskan tersebut memiliki pemikiran dan watak ataupun sikapnya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang juga menarik perhatian bagi pembaca. Apalagi jika misalnya tokoh biografi yang kita tuliskan tersebut adalah tokoh terkenal atau menjadi banyak subjek penulisan orang-orang atau pemikirannya banyak dijadikan acuan dan teladan. Nah, kebutuhan untuk menyertakan pemikirannya, perkataannya atau sikapnya dalam bentuk quotes atau kutipan adalah sesuatu yang hampir sangat dibutuhkan. Oke, teman-teman semua, itu adalah 6 hal yang harus ada ketika kita menulis sebuah biografi. Apakah Anda ingin menulis biografi tentang orang tua Anda, tentang sahabat Anda, tentang orang terkenal, tokoh yang Anda kagumi? Ingatlah bahwa 6 hal ini harus ada dalam penulisan Anda. Jika teman-teman mengalami kendala dalam proses penulisannya, jangan ragu untuk menghubungi kami di Penulis Gunung ID. Kami menyediakan jasa ghostwriting, penulisan biografi, memoir, dan lain sebagainya. Kami juga menyediakan jasa bimbingan menulis secara privat. Artinya, ketika Anda misalnya ingin menulis biografi dan bingung dalam proses tahap-tahapannya sampai dengan naskah Anda selesai, Anda bisa meminta bantuan kami untuk minta dibimbing sampai dengan naskah biografi yang Anda tuliskan itu selesai. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menulis, selamat berkarya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.